Eliezer yang ada di gereja maupun yang ada melalui sekarang sudah mulai melalui live streaming di Instagram ini. Kami percaya banyak anak-anak, khususnya juga pemuda Eliezer malam hari ini yang membuka HP-nya bukan hanya untuk melihat sesuatu hal-hal atau bermain game, tapi sungguh mereka tahu bahwa jam 6 sore ini, mari anak putri dan juga anak Yosefin silakan masuk. Puji Tuhan, ya, anak-anak Eliezer yang ada di rumah masing-masing, mari jangan malas, ya. Sama juga kuotanya untuk masuk dalam Instagram, lihat live streaming maupun juga bermain games, ya. Kuotanya sama-sama habis, ya. Jadi ya, kita percaya ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui live streaming Instagram ini, kita percaya juga pasti ya Tuhan juga sediakan kuota bagi kita, ya. Tapi kalau untuk games, Tuhan tidak sediakan kuota untuk games, ya. Baik, anak-anak yang ada di gereja, puji Tuhan malam hari ini luar biasa. Sudah lama tidak melihat anak Yosefin, Putri, ya, bisa bergabung kembali bersama kami di sini bersama-sama anak-anak pemuda Eliezer yang luar biasa diberkati Tuhan, ya. Kita percaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman, ketika kita beribadah bersama-sama, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Untuk malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, di mana saya diberi tema oleh pengurus Eliezer, yaitu bagaimana kebudayaan Indonesia dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, ya. Sebelumnya, pertama-tama kita akan mengerti dulu apa arti dari kebudayaan itu, ya. Kita mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada yang belum tahu. Jadi malam hari ini kita sering sekali mendengar budaya, tapi kebanyakan kita cuma tahu kebudayaan itu. Oh, budaya Indonesia apa? Oh, tari ini. Nah, ya. Atau budaya Indonesia apa? Ya, hanya sekedar tari-tarian yang kita ketahui. Atau lagu. Oh, lagu sejari-jari itu budaya Indonesia. Lagu rasa sayang itu budaya Indonesia. Tari pendek itu budaya Indonesia. Begitu, ya. Tari lenso itu budaya Indonesia. Kita cuma tahu sekedar hal-hal yang seperti itu. Yang kalau berbicara tentang kebudayaan Indonesia. Bahkan juga kalau kita lihat ada 12 kebudayaan Indonesia yang sudah diakui dunia oleh UNESCO, ya. Itu juga berbicara mengenai kebudayaan yang sifatnya seni, ya. Tapi kebudayaan itu sendiri sebenarnya bukan hanya bersifat seni, ya. Kebudayaan itu mencakup seluruh aspek. Nah, sebab itu mari kita tahu dulu apa sih artinya kebudayaan itu. Kebudayaan itu sebenarnya berasal dari bahasa budaya, ya. Budaya itu dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi dan akal, ya. Jadi kebudayaan itu sesuatu yang berhubungan dengan budi-budi itu, ya. Kita tahu budi itu karakter, kepribadian, dan akal itu berhubungan dengan pengetahuan, ya. Jadi itulah asal kata dari budi. Jadi mungkin besok nanti di sekolah mungkin juga anak-anak SMA, SMP ada guru yang menanyakan, karena ini akan terus berhubungan, ya. Ada yang menanya apa sih artinya kebudayaan? Kita sudah tahu budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bahasanya namanya culture, ya. Dalam bahasa Inggris itu culture, dari bahasa Latinnya culture, ya. Itu dari bahasa Latinnya. Jadi itulah kebudayaan. Nah, sering kita di Indonesia ini sangat sulit membedakan antara kebudayaan dan tradisi. Betul? Ya, antara kebudayaan dan tradisi itu kadang kita mix antara kebudayaan. Nah, yang jelas tradisi adat istiadat itu termasuk dalam kebudayaan, ya. Jadi tradisi adat istiadat itu termasuk dalam kebudayaan. Tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Jadi nggak berubah, ya, nggak berubah. Tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Makanya banyak tradisi harus begini, ya, turun temurun. Misalnya gini, dalam Papua sini, di Manokwari sini ada tradisi pernikahan yang dimana harus harus bawa piring, ya, Sofina. Nah, itu tradisi yang turun temurun, itu tradisi. Tapi itu termasuk dalam kebudayaannya Indonesia, ya. Itu tradisi, dia tidak berubah.
Tapi kebudayaan ini adalah suatu yang kompleks, yang mencakup semua seni, agama, pengetahuan, ya itu semua kebudayaan, ya. Jadi segala sesuatu yang mencakup seni, pengetahuan, ya, terus moral, hukum, tradisi, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia, ya, sebagai anggota masyarakat, ya, itu kebudayaan. Itu menurut salah satu ahli namanya E.B. Taylor, ya, dia berkata bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, tradisi, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi kita sudah tahu perbedaan antara tradisi dan budaya, ya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dapat berubah dan dipengaruhi tradisi kita. Ya, budaya dapat berubah. Kita tahu, kita juga sekarang sudah banyak masuk banyak budaya-budaya barat ke Indonesia. Ya, jadi budaya itu sesuatu juga yang dapat dipengaruhi. Tapi kalau tradisi enggak, tradisi bawa piring itu enggak bisa dipengaruhi dengan budaya barat. Ya udah, itu tradisinya, yaitu kalau menikah bawa piring, ya gitu ya. Sebenarnya itu tidak bisa dipengaruhi. Ya, jadi kalau budaya itu bisa dipengaruhi. Oleh sebab itu makanya kita juga di Indonesia ini banyak anak-anak muda sekarang justru lebih suka budaya yang dipengaruhi, ya, karena budaya terpengaruhi itu sudah budaya-budaya barat yang masuk, dimana sekarang kita mulai bisa melihat melalui Instagram, kita bisa TikTok, ya. Kadang kita menari tarian Indonesia susahnya minta ampun, tapi coba kalau TikTok, wah, kita bergaya menari segala macam, ya, dengan gampangnya, ya, mengikuti tarian-tarian dari mereka yang di luar, ya, di luar Indonesia. Jadi mari kita orang Indonesia, ya, kita punya budaya, kita mewarisi budaya Indonesia, kita harus pertahankan juga, ya. Itu. Nah, itu artinya budaya. Budaya dapat berubah sesuai dengan norma yang berjalan atau kondisi dari peradaban modern yang masih dalam batas-batas norma. Ya, jadi kalau yang tidak batas-batas norma itu bukan budaya. Ya. Jadi maksudnya gini, kadang kita bilang, ih, ada budaya menyontek, ya, anak SMA banyak banget sekali gitu, itu jadi budaya nyontek tuh, gitu ya. Kita sering bilang, nyontek itu udah budaya gitu. Nah itu, padahal itu sebenarnya tidak dalam batas norma. Nyontek itu suatu yang salah, ya. Budaya membawa ke satu perubahan yang seharusnya lebih baik, ya. Budaya yang buruk kita tahu, tapi kita bicara soal budaya yang membawa kepada suatu perubahan yang baik, ya. Nah, bagaimana kita harus untuk masuk dalam, bagaimana kita sebagai orang Kristen, pandangan kita terhadap budaya Indonesia, kita harus tahu dulu budaya Indonesia itu modelnya bagaimana. Mungkin ada yang tahu budaya Indonesia itu modelnya bagaimana. Budaya Indonesia itu modelnya beraneka ragam. Kenapa beraneka ragam? Kita tahu suku kita ada berapa di Indonesia ini, ya. Kita tahu, kita pergi ke Sumatera Utara, lain bahasanya. Ya, kita pergi ke Manado, lain lagi bahasanya, pakai Jojo gitu, ya. Kita pergi ke Ambon, bahasanya pakai beta-beta, kan. Nah, kita pergi ke Buton, pakai lalala gitu, kan. Jadi setiap kita ke di Manokwari apa nih? Ko, ya, tahu jadi ko, gitu ya. Disingkat-singkat, ko, ya, gitu ya. Jadi banyak hal yang setiap di tempat di Indonesia ini budayanya beraneka ragam. Kita ini memang Indonesia ini luar biasa. Inilah Tuhan sungguh luar biasa baik bagi kita bangsa Indonesia. Tidak ada di dunia, ya, dunia yang mempunyai keberaneka ragaman budaya sebanyak dalam bangsa kita Indonesia. Jadi kita patut bersyukur. Kita bersyukur ada di bangsa kita Indonesia karena kita mempunyai keanekaragaman budaya di Indonesia ini, ya.
Nah, atau kita bisa katakan namanya multicultural. Ya. Kita ini multicultural. Ya. Di tempat ini sekarang ini ada anak-anak Eliezer ya. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Bandung, Jawa Barat, ada yang dari Papua, ada yang dari Manado, ada yang dari Sangir. Multicultural. Ya. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang Indonesia ini patut bangga dengan segala berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Kita bisa bersatu, gitu ya. Kita bisa bersatu dengan multicultural yang ada. Kita dapat bersatu. Makanya sebagai bangsa yang multicultural, kita harus memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan kebenaran, ya. Kita ini multicultural, jadi kita sehat. Indonesia itu jadi satu ya. Nah itulah itu kebenaran. Dan kita yang multicultural ini, kita sebagai orang percaya harus punya sikap-sikap yang sesuai dengan kebenaran. Kita sebagai orang percaya jangan melihat perbedaan itu sebagai hal yang menjadikan kita eksklusif. Kita yang orang Manado sama orang Manado aja, orang Papua sama orang Papua aja, ya, orang Ambon sama orang Ambon aja. Tidak. Kita harus melihat perbedaan yang diberikan Tuhan dalam bangsa kita itu sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi mari kita jangan ada perbedaan. Kita kan nggak ada siapa, kita kan orang Manado. Ya, kita orang Sangir, kita grup Sangir, kita orang Ambon, kita grup Ambon, kita orang Papua, kita grup Papua. Tidak, ya. Kita walaupun kita berbeda, ada yang putih, ya, ada yang sawo matang, ada yang agak hitam, tapi kita tetap satu. Ada yang rambut lurus, ada rambut keriting, tapi kita satu. Jangan melihat perbedaan yang ada di bangsa kita ini. Tuhan loh yang sudah kasih bangsa kita seperti ini. Tidak ada bangsa di dunia seperti bangsa kita ini. Jadi jangan kita melihat perbedaan yang ada di bangsa kita ini membuat kita menjadi orang yang eksklusif, apalagi kita orang percaya. Ya, mari kita saling bergandeng tangan, ya, untuk bangsa ini. Saling bergandeng tangan. Mau dari mana? Ada teman, misalnya di sekolah, kita orang Ambon, nah melihat teman kita orang Manado, dia tidak bisa mengerjakan ini. Wah, kita malah jauhin sekolah lain, dia orang, bukan urusannya kita. Jangan. Dan syukur sama Tuhan bahwa bangsa kita ini tengah perbedaan multicultural ini, kita tetap bersatu, ya. Ayo kita bersyukur kepada bapak-bapak founder kita, ya, founder negara ini, kita patut bersyukur, ya. Tidak kebetulan Oktober ini tanggal 1 adalah hari kesaktian Pancasila. Sebenarnya itu kebudayaan Indonesia ini sudah dirangkum, ya, dalam satu pondasi negara yang namanya Pancasila. Luar biasa, ya. Terima kasih, padahal waktu Pancasila itu pada tanggal 22 Juli itu keluar itu masih ada embel ya, ketuhanan yang Maha Esa dan syariat. Ya, tapi sesudah itu karena kita adalah bangsa yang gemuk, kita adalah multicultural, ada yang protes. Oh, nggak bisa, ini kan kita ada yang beragama lain, ya toh? Ada yang dari ada kita sebagai orang Kristen, kita ada yang dari Muslim, ada yang dari ini, kita beragama lain, kita multicultural, kita banyak, ya, beragam. Akhirnya sehingga putuskan bahwa Pancasila menjadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa bagaimana kita dapat melihat Pancasila itu mempersatukan kebudayaan bangsa kita sebagai orang Indonesia menjadi satu. Kita patut bersyukur, kita patut angkat jempol kepada bapak-bapak founder kita, pahlawan-pahlawan kita yang mempersatukan bangsa kita Indonesia. Puji Tuhan. Ya, kita tahu walaupun kita beragam suku, tetapi kita tetap satu. Nah, dengan membuat suatu fondasi negara yaitu Pancasila.
Dengan adanya dasar negara kita dapat melihat bagaimana keanekaragaman di negara kita dapat disatukan. Ya, luar biasa ya. Jadi Pancasila inilah yang mempersatukan. Nah, kita harus bagaimana pandangan kita terhadap Pancasila itu sendiri. Implementasi kita juga sebagai orang Kristen. Yang pertama ya, kita belajar mengenai Pancasila ya. Kebetulan baru-baru ini ada viral mengenai anak sekolah belajar Pancasila ya. Jadi kita juga, mari anak-anak Tuhan, kita harus tahu isi konten daripada Pancasila itu. Jangan lupa satupun. Ya, jangan satupun, ada 5 asas, jangan satupun kita lupa. Karena itu luar biasa. Itu sesuai dengan pandangan kita sebagai orang Kristen pun. Ya, asas pertama ya, asas pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita sebagai orang Indonesia menyembah Tuhan yang Esa. Kita tiap orang Indonesia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita menyembah Tuhan kita yang Maha Esa. Nah, kalau kita sudah dikasih kesempatan untuk menyembah ya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan pasal pertama dalam Pancasila yaitu Tuhan yang Maha Esa, mari anak Tuhan, jangan malas-malasan untuk beribadah, untuk cari Tuhan. Ini kesempatannya. Kita lihat di negara lain susah loh, dapat Alkitab aja susah loh, baca Alkitab aja susah loh. Kita ini enak. Kita mau tenteng Alkitab di sepanjang jalan, apalagi di Papua. Tapi berapa banyak dari kita tidak tenteng Alkitab? Ya. Kalau di Jawa, mungkin di kota-kota besar masih jarang terlihat karena kita terus terang minoritas. Tapi kita harus bersyukur dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa ini. Artinya pemerintah tidak menghalangi ya, bahkan memberitahukan kita bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kalau kita flashback dari dulu ya, bangsa Indonesia, kita tahu, kita bisa lihat dalam tari-tariannya kita ya, tari-tariannya bangsa Indonesia. Tari-tariannya itu kan penyembahan kepada, kadang ada penyembahan kepada sosok, walaupun mereka bilang animisme lah. Kita ini dulu animisme. Jadi kalau di Pancasila itu kita telah dirubah dari sesuatu yang animisme menjadi ketuhanan, jadi menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mari cari Tuhan, jangan males-males lagi. Mari beribadah, cari Tuhan. Cari Tuhan selagi ada kesempatan. Berapa banyak kita dengar, berapa banyak kita lihat, buka aja YouTube segala macam. Kita lihat bagaimana susahnya saudara-saudara kita, orang-orang percaya di negara lain yang minoritas. Tapi kita di sini minoritas, kita senang. Kita diberi kebebasan beragama toh, kita senang. Yang penting kita menyembah kepada Tuhan. Ya, apapun itu agamanya, kita senang. Jadi mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kita sudah tahu, kita sudah belajar mengenai akhir zaman. Saatnya akan tiba, kita susah lagi untuk menyembah. Kita akan susah. Jadi mari selagi ada kesempatan, khususnya kita bersyukur di bangsa kita di Indonesia, ya, kita dapat menyembah Tuhan. Ayatnya kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 6 ya. Ini ayat yang menguatkan kita untuk kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah ini tadi Mami. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan ditemui, mau apa? Sombong kita, mentang-mentang kita aman-aman aja di bangsa kita Indonesia. Malas pergi ke gereja. Hari Minggu tidur.
Apalagi daerah-daerah mayoritas orang Kristen. Kita ini seharusnya malu dengan saudara kita di bangsa kita. Mereka satu hari itu bisa berdoa berapa kali, mencari Tuhannya berapa kali. Kita seminggu sekali aja susahnya minta ampun. Hari Minggu berapa banyak di kota Manado hari ini orang tidak mencari Tuhan. Mereka tidur seenak-enaknya. Kebaktian jam 9 belum bangun jam 10. Datang terlambat. Kadang datang hanya cuma mau dengar firman Tuhan. Tidak tahu kalau ibadah itu adalah keseluruhan. Mari anak-anak muda, baik anak-anak Eliezer maupun anak-anak setiap orang percaya di seluruh Indonesia. Mari kita ini jadi anak-anak Tuhan yang radikal. Ya. Kita lebih lagi cari Tuhan, cari Tuhan. Selama Tuhan masih berkenan loh. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan bagaimana? Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau pertolongan itu sudah tidak ada, mau apa? Ini lihat nih COVID nih kayak begini, bagaimana? Bagaimana keadaan kita kota Manokwari? Apakah dengan adanya COVID tidak pergi ke gereja, kita juga masih malas cari Tuhan? Istilahnya udah di rumah aja sendiri masih susah tuh buka Alkitab, masih susah tuh berdoa, masih tidur sampai sehari-harian. Jangan. Ya, mari apalagi ini ya, daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Semakin kita, karena kita percaya dengan doa-doa kita, dengan kita cari Tuhan, itu juga mensejahterakan bangsa kita. Ya, dengan doa-doa kita bangsa kita ini diluputkan. Dengan doa-doa kita segala sesuatu di bangsa kita ini terjadi, semuanya ada keadilan, ada kesejahteraan, ada kemakmuran di bangsa kita, itu semuanya karena doa-doa kita. Kalau kita di tengah pandemi COVID ini aja masih malas berdoa atau malas pergi beribadah, untuk hanya buka HP beribadah, kita malas. Kita bangun jam 10 pagi, kita lupa live streaming, habis itu yang kita buka handphone, yang pertama kita lihat, kita cari games. Aku tadi malam sudah sampai berapa ya? Mari waktunya ya, lihat ini, ketuhanan yang Maha Esa, cari Tuhan selama ia berkenan. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, itu pertama hal asas pertama yang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Ada yang tahu? Mari kita keras, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita buka ayat terkenal, ya, ayat Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Begini bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah hukum yang pertama, hukum yang kedua, ada hal yang bisa kita tangkap antara hukum pertama dan kedua. Ada kata-kata yang sama dengan itu. Artinya relevansi antara hukum pertama dan hukum kedua itu yang sama dengan itu, artinya seimbang. Hukum yang pertama, hukum yang kedua, dan sama dengan itu. Karena apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi manusia, itu tidak sama dengan itu. Ya, itulah hebatnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus punya belas kasihan sebagai orang percaya di bangsa kita Indonesia. Kita harus lebih punya belas kasihan daripada teman-teman kita yang lain yang belum percaya. Ya. Kalau orang Kristen tidak punya rasa kasih yang lebih daripada yang lain, gak usah jadi orang
Kristen. Kalau orang Kristen tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengasihi sesama, siapapun itu, jangan jadi orang Kristen. Karena hukum ini saling berhubungan. Ketika kita mengasihi Tuhan kita pasti mengasihi sama kita. Jadi kalau kita pelit, kalau kita tidak mengasihi teman kita sombong. Berapa banyak orang Kristen sombong, marah. Itu bukan orang Kristen, gak usah jadi orang Kristen. Itu aja lah. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Oh? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama. Berapa sering kita cuek terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita tahu di bangsa kita ini masih banyak orang miskin, masih banyak orang-orang terlantar, masih banyak anak yatim piatu, masih banyak orang-orang jompo. Nggak usah masyarakat di sekitar kita aja. Mari berbuat sesuatu. Mari kemanusiaan itu ada dalam diri kita. Kasih itu harus ada dalam diri kita. Mungkin kita anak-anak pemuda Eliezer pesannya Mami baik melalui Instagram maupun yang ada di sini. Mari cari orang yang perlu, cari aja. Mungkin kita mengasihi orang, kita mengasihi, ya mengasihi begitu saja gampang kan. Ketika kamu minta untuk melakukan sesuatu lebih daripada kesudahan apa yang kamu katakan mengasihi, belum tentu kamu bisa. Kita iya, orang Kristen kita mengasihi pada dia keadaannya baik-baik. Ketika dia keadaannya tidak baik-baik, kita masih bisa mengasihi. Mari kita sebagai orang percaya, ya, kemanusiaan yang adil dan benar, mengajarkan kita, ya, Matius 22 ayat 3, mengasihi sesama kita. Tanpa pamrih, nggak usah embel-embel. Karena apa? Yang sama dengan itu, artinya ketika kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita mengasihi sesama. Amin. Mari kita berbuat lebih lagi, cari mungkin di Kota Manokwari ada orang yang perlu kita beri perhatian lebih, ya, beri perhatian lebih bagi mereka. Mari kita belajar, ya, memberi perhatian lebih bagi seseorang. Mungkin satu saja teman kita kan, ya, yang perlu kita kasih lebih daripada yang lain. Cari, kita mencari. Ya, karena itu sudah ada sebenarnya, ya, itu sudah fondasinya sudah ada di bangsa kita, kemanusiaan yang ada dan kita sebagai orang percaya juga fondasinya lebih lagi dalam Matius 22 ayat 39. Kasih. Ya, yang ketiga, ini 5 misalnya. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Artinya kita orang Indonesia harus bersatu, ya. Budaya apa ya yang kira-kira dalam persatuan Indonesia ini yang kita pikirkan? Pertama, budaya kita yang budaya gotong royong, ya. Kita harus bergotong royong. Kita harus mengerjakan segala sesuatunya bersama, sama, bahu membahu, saling tolong menolong. Jangan tolong terus kalong, ya. Jadi tolong menolong, ya. Budaya gotong royong itu harus kita pertahankan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 18 ayat 3, beginilah firman Tuhan berbunyi. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang hemat. Bersama-sama. Kata-kata di sini yang diulang adalah bersama-sama. Gotong royong itu bersama-sama.
Kalau bersihin kelas jangan cuma 2 orang, dari 5 yang piket, yang 3 tidur. Nanti datang setelah piket selesai baru datang ke sekolah. Sesuatu yang simple saja, sesuatu yang kelihatannya biasa. Tapi kadang kita ini malas melakukannya. Jangan. Sebagai orang percaya, kita tahu kita harus bekerja bersama-sama. Budaya gotong royong itu harus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, ya. Apalagi orang percaya, kita sudah tahu. Kita lihat lagi ayat ke-1 lain dalam Ibrani 10 ayat 24. Ya, dalam firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Sama-sama ya, bersama-sama. Bersama-sama. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kita harus bergotong royong. Budaya yang luar biasa dipunyai oleh rakyat Indonesia. Budaya gotong royong. Ya. Yang kedua, budaya apa yang Indonesia waktu Mami masih kuliah dulu ya. Ketika Mami kuliah di London, itu ketika Mami jalan ketemu orang Inggris, mereka tuh tanya, "Where are you from? Kamu dari mana?" Selalu bilang, "Saya orang Indonesia." Mami bangga sama orang Indonesia. "Oh, Indonesia. Orangnya ramah-ramah. Saya pernah ke Indonesia. Orangnya sangat ramah." Kenapa Mami sama Papi ke Papua ini Mami bisa lihat orang Papua ini ramah-ramah. Kita suka sama Papi jalan, kita "Shalom, Bapak." Padahal nggak kenal, tapi dia, "Oi, shalom Bapak, shalom, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama, selamat pagi, selamat pagi." Itu bukti budaya Indonesia yang ramah. Orang Indonesia itu terkenal loh di dunia ramah tamah. Terkenal loh, itu di Inggris loh, orang bisa bilang. Sama di mana pun. Dari mana kamu berasal? Di Spanyol pun dari mana kamu berasal? Dari Indonesia. "Oh, orang Indonesia. Pantas kamu senyum terus, orang Indonesia itu ramah-ramah." Mami kerja di restoran Jepang, orang Jepang tanya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Pantas kamu, orang Indonesia itu ramah-ramah." Jadi mari kita pertahankan ya keramah-tamahan yang ada di bangsa kita. Mari orang Papua juga ya. Tadi sudah Mami bilang, Mami kalau Papi jalan, Papi apalagi tuh, semua disenyumin, semua angkat tangan, ya. "Bapak, selamat pagi Bapak." Dia bicara gitu. "Selamat pagi." "Pagi." Nah, akhirnya mari. Itu yang Mami ketemu di sini. Orang Papua ini sangat ramah, ya. Mungkin kalau kota besar sudah agak sedikit terpengaruh budayanya dengan budaya luar, jadi lulu gateway. Tapi di sini Mami dapat lihat sungguh budaya ramah tamah itu masih dipertahankan, ya. Mari budaya ramah tamahan ini. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 beginilah firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ya, penuh kasih mesra. Mari lihat kiri kanan, senyum kiri kanan, yang terbaik diberikan, menandakan keramah tamahan kita sebagai orang Indonesia. Senyum. Yang ada di live Instagram juga senyum ya sama Mami ya. Mami senyum juga ini. Puji Tuhan. Ya. Karena dengan keramah tamahan ini mempersatukan bangsa kita. Coba kalau kita sekarang gini, coba kalau kita di jalan, kita senyum. Terus malah dibilang, "Apa kau senyum-senyum? Apa kau senyum-senyum?" Bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan kita? Ya.
Tapi kalau kita senyum kayak tadi, angkat tangan, shalom, shalom, itu kalau di Mami suka sekali kalau kayak KKI Piri, ke daerah-daerah yang agak pinggir-pinggir Manokwari nih ya. Kalau kita angkat tangan, mereka juga, walaupun mereka lagi bawa parang itu, kebun ya, bawa parang, tapi Bapak selamat pagi, selamat pagi, senang. Itu sudah mendatangkan sukacita yang besar. Itulah seharusnya orang percaya yang ada di bangsa kita. Kita harus memiliki keramah tamahan yang lebih baik sebagai orang percaya, yaitu penuh dengan kasih, saling mengampuni. Tidak boleh marah satu dengan yang lain, ya, saling mengampuni. Yang ketiga, budaya apa lagi sih yang dipunyai bangsa Indonesia? Untuk berada dalam Indonesia ini, berada dalam persatuan Indonesia, ya. Yang ketiga itu adalah budaya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu ini, ada yang tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda tetapi kita tetap satu, ya. Kemudian aneka ragaman budaya dari setiap suku membuktikan perbedaan yang ada, tetapi Indonesia tetap satu. Amen. Jadikan kami satu, ya. Bagaimana namanya? Jadikan kami satu seperti Bapa satu. Ya. Ya, itulah ya. Kami sepikir, ya kamu jadi, ya. Jadi kita walaupun berbeda-beda, yang di dalam sini pun, yang di Eliezer, yang ada di gereja ini berbeda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus keriting, tapi kita tetap satu. Indonesia, tanah air kita. Haleluya. Ya, kita baca dalam kebenaran firman dalam 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24, begini firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, walaupun kita berbeda, kita bukan orang Manado, kita bukan orang Ambon, kita bukan orang Papua, tapi dengan Kristus sebagai kekuatan kita, ya, kita menjadikan perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita, ya. Ada contohnya nih Indonesia nih ya. Indonesia tuh tahu lagu si Jali-Jali. Ini dia si Jali-Jali. Kita tahu itu yang ciptakan siapa? Yang ciptakan itu etnis Tionghoa yang ada di Jakarta. Padahal itu adalah lagu orang Betawi. Tapi yang ciptain bukan orang asli Betawi. Yang ciptain adalah orang Tionghoa yang tinggal di Jakarta. Ya, jadi coba kita lihat hebatnya Indonesia, hebatnya bangsa kita. Ya, Tuhan itu luar biasa. Kita percaya bangsa kita ini adalah bangsa yang berkat itu. Tidak ada loh bangsa di dunia ini kayak bangsa kita. Kita sampai sekarang ini masih mungkin bangsa kita aman, tentram, kita patut bersyukur. Tuhan sangat mengasihi bangsa kita. Ya, mari kita sebagai orang Indonesia kita bersatu, ya. Ya, bersatulah. Kita dukung juga pemerintahan kita, ya, dukung pemerintahan kita. Apa yang sudah diberikan sebagai dasar bagi kita oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita, oleh bapak-bapak founder negara kita, mari kita pertahankan, jangan pecah belah, jangan mau ke kiri ke kanan, tidak, sudah. Suara pemerintah suaranya Tuhan juga, dan kita juga sebagai bangsa Indonesia, ya. Kita sudah merasa nyaman. Bangsa-bangsa lain banyak yang lebih susah dari bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur. Dengan adanya dasar negara kita, kita patut bersyukur. Kita hidup aman tentram di bangsa kita Indonesia.
Ya, yang keempat apa? Yang keempat dalam Pancasila apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, hikmat bijaksana. Kita tahu permulaan hikmat adalah takut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita orang percaya, kita tahu ayat ini, kita tahu firman ini, kita adalah orang-orang berhikmat karena kita takut akan Tuhan. Itulah yang akan membawa bangsa kita ya dalam kebijaksanaan ya, permusyawaratan ya. Segala sesuatunya berasal dari hikmat. Hikmat kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Hikmat yang diberikan Tuhan kepada bapak-bapak founder kita, itu yang membuat bangsa kita seperti sekarang. Mari kita anak-anak Tuhan mempunyai hikmat, mempunyai takut akan Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Kita tahu seharusnya kita sebagai orang kita percaya yang ada di bangsa kita, kita yang punya hikmat loh. Kita Tuhan, kita dikasih hikmat, kita dapat bisa melakukan hal seperti ini di sekolah juga. Tuhan akan berikan kita lebih daripada yang lainnya karena kita takut ya. Jadi sebagai orang percaya, takutlah akan Tuhan, maka hikmat itu akan diberikan kepada kita dan kita dapat melakukan, membagikan kepada mereka yang belum percaya ya. Yang kelima terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat dalam firman Tuhan Ulangan 32 ayat 4. Ulangan 32 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Ya, jadi kita harus adil karena Tuhan kita adil. Ya, kalau kita nggak adil ya kita berarti tidak menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita. Ya, Tuhan kita adil. Ya. Kita juga harus adil, kita harus memperhatikan, banyak yang harus diperhatikan bangsa kita ini. Kita harus adil kepada orang-orang di bawah kita, khususnya orang-orang miskin, janda-janda ya, dari manusia seperti ini kan semuanya sebenarnya Pancasila ini orang ini berhubungan satu sama ya. Kami percaya ini semua berasal dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dasar negara kita ini berasal dari Tuhan yang memberikannya kepada bangsa kita Indonesia. Kita harus adil pada orang-orang yang miskin. Jangan kita mau habis pikir cuma buat diri kita sendiri. Ya, mari kita mau berbagi ya. Dalam memutuskan segala sesuatunya kita juga harus adil ya. Kita tinggal di suatu negara yang sungguh Tuhan mengarahkan pandangan negara ini terhadap Indonesia dengan segala keanekaragaman, dengan segala perbedaan yang ada, berbagai macam suku, berbagai macam adat istiadat, tradisi apapun namanya. Tapi sungguh Tuhan sangat mengarahkan pandangan kepada negara kita, sehingga sungguh memberikan satu fondasi dasar yang kuat bagi negara kita, yaitu Pancasila. Kita sebagai orang Kristen ya, harus melihat
keanekaragaman budaya yang ada di bangsa kita sebagai kesempatan bagi kita, ya, untuk kita lebih lagi menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa. Yaitu tadi apa? Kita harus cari, kita harus mengasihi sesama kita. Ya, kita harus bersatu, jangan terpecah belah. Apalagi gereja Tuhan, jangan ada gereja Tuhan, jangan memikirkan organisasi semata. Mari kita bergandeng tangan di saat-saat sekarang yang sulit ini, di tengah resesi yang ada, di tengah pandemi COVID yang terjadi atas bangsa kita. Mari bergandeng tangan, khususnya gereja-gereja. Kita semua anak-anak Tuhan, kita bergandeng tangan. Kita berdoa bagi bangsa kita. Jangan lagi memikirkan organisasi, oh tidak, saya ininya apa, denominasinya ini, denominasinya A, denominasinya B, C, D, E. Jangan. Kita bersatu untuk bangsa kita, menggandeng tangan sampai hikmat itu akan diberikan sama Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi yang ada pada saat ini? Kalau kita bersatu, otomatis hikmat itu akan Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita dapat melakukan segala sesuatunya untuk mencegah hal-hal yang lebih terjadi atas bangsa, atas keluarga kita, atas orang-orang terdekat. Dan akhirnya kita harus adil terhadap sesama. Karena Tuhan kita yang adil dan setia bagi kita, maka kita juga harus menjadi orang yang adil. Mari pandangan kita sebagai orang Kristen harus kita ubah. Dulu kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Dulu kita berpikir hanya untuk suku kita sendiri. Dulu kita berpikir hanya untuk gereja kita sendiri. Bagaimana apa yang akan terjadi di Indonesia kalau pada saat itu dulu, sebelum kemerdekaan terjadi, setiap orang hanya memikirkan keinginannya sendiri, maka tidak akan ada yang namanya Indonesia dengan keanekaragaman. Tapi ketika itu semua orang berfokus untuk diberikan hikmat oleh Tuhan, ketika mereka bersama, Tuhan berikan untuk memberikan dasar bagi negara kita, agar negara kita jadi negara yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan yang manis, negara yang mempunyai kemanusiaan, negara yang bersatu, negara yang punya hikmat daripada Tuhan dan yang adil. Mari kita, pemuda-pemuda sekarang ini, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, mari kita sadar. Mari kita berpikir, kita ambil waktu, kita berdoa. Apakah yang kita perbuat, khususnya yang melalui live IG, mari kita ambil waktu berdoa. Apakah yang kita lakukan berapa hari lalu itu, baik melalui perbuatan, baik melalui perkataan kita, baik melalui itu yang statement-statement kita tentang bangsa kita. Mari kita duduk diam, kita berdoa. Kita pikirkan apa yang kita lakukan itu benar atau tidak di mata Tuhan. Mari setiap orang percaya, ya, kita mau bangsa kita ini keluar dari semua yang terjadi pada saat ini. Kita harus bergandeng tangan sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kita. Ya, kita sudah lihat dari dulu sampai sekarang apa yang terjadi. Kebudayaan itu, keanekaragaman, mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia, ya, dengan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Lebih lagi, ya, untuk bangsa kita, mari pandangan kita diubah, fokus kita diubah. Bagaimana cara kita memandang kebudayaan bangsa? Dasar negara kita Pancasila. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pemuda-pemuda Eliezer Tuhan, baik yang di gereja maupun lain-lain ini. Bahkan setiap pemuda-pemuda yang ada di seluruh bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman ini bukan hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan Tuhan. Tapi kami percaya kebenaran firman ini Tuhan akan menembus hati setiap anak-anak muda yang ada di bangsa kami Indonesia. Baik pemuda-pemuda Eliezer yang di gereja maupun pemuda-pemuda melalui FIG, dimanapun mereka berada. Sungguh kebenaran firman malam hari ini Tuhan menembus hati pikiran mereka, sehingga kami sebagai orang percaya mengubah cara pandang kita untuk apa yang ada bagi bangsa kita. Ya Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan, kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan ini menjadi rema bagi setiap anak-anak muda. Mereka berpikir, mereka melakukan segala sesuatunya dalam kehendak Tuhan, dalam takut akan Tuhan, karena mereka mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan. Mereka juga harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang sesuai dengan asas dalam Pancasila, di mana ada kemanusiaan, ada persatuan, ada hikmat, ada keadilan. Itu telah diberikan malam hari bagi kami setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia. Kami mau merubah cara pandang kami mau merubah fokus kami hanyalah bagaimana Tuhan memulihkan bangsa kami, bagaimana Tuhan melawat lebih lagi bangsa kami, bagaimana bangsa kami keluar dari pandemi COVID yang ada pada saat ini, bagaimana bangsa kami mengatasi resesi ekonomi yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini, termasuk yang ada pada bangsa kami. Mari ubah cara pandang kami, mari kita mulai malam hari ini berlutut mencari Tuhan, berseru kepadamu, berseru kepada Bapa, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa kita, mendukung pemerintahan yang ada, karena suara pemerintah adalah suara Tuhan. Kita patut mendukung, kita patut sebagai orang percaya mendukung segala sesuatu. Kita tahu dasar Pancasila adalah dasar negara kita, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didasari dengan ketuhanan. Marilah kita pun percaya pemerintahan bangsa kita, setiap mereka yang berada dalam pemerintahan bangsa kita, baik Bapak Presiden sampai yang terkecil sekalipun ketua RT, adalah mereka orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih Tuhan bagi bangsa kita, untuk memimpin bangsa kita, untuk memimpin rakyat, memimpin masyarakat kita semua yang ada di bangsa kita. Oleh sebab itu marilah kita menaruh hormat, respek kepada bangsa kita atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami setiap pemuda-pemuda Eliezer Tuhan, baik pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, kami mau Tuhan, ampuni apa yang telah kami lakukan Tuhan atas bangsa kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersemangat bergiat, membuat bangsa kami menjadi bangsa yang terbaik, bangsa yang sungguh Allahnya Tuhan, yang ada selalu bersama-sama dengan kami di bangsa kami. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, khususnya juga Tuhan kami yang ada di kota Manokwari ini. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota Manokwari ini, sebagaimana kota Manokwari ini adalah kota Injil. Kami mau Injil ini diberitakan menyeluruh atas kota Manokwari ini. Setiap orang yang sudah mendengarkan Injil di kota ini tidak hanya mendengarkan, tidak hanya tahu Engkau Tuhan, tapi lebih-lebih lagi sungguh mencari Engkau Tuhan. Pakai kami pemuda-pemudamu Tuhan yang ada di kota Manokwari ini sebagai ujung tombak Tuhan, sebagai laskar Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di kota Manokwari
Pakai kami lebih lagi Tuhan. Karena kami mau melihat ketika kota Manokwari Tuhan menjadi kota Injil, menjadi contoh bagi kota-kota lain di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini. Maka kami akan melihat bangsa kami pun akan dipulihkan, bangsa kami pun akan ditinggikan, bangsa kami pun akan diangkat, dan kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, pakai kami lebih. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan, utus kami anak-anakmu pemudamu Tuhan, untuk menjadi saksimu, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau ubah cara pandang kami malam hari ini Tuhan. Sebagai orang percaya, kami mau merubah segala sikap yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau merubah segala sesuatunya Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak berkenan, sehingga sungguh kami menjadi anak-anak muda yang sungguh meletakkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, baik kami yang ada di sini, para pemuda Eliezer yang ada di gereja, maupun pemuda Eliezer yang melalui live Instagram, maupun setiap pemuda-pemuda yang malam hari ini mendengar kebenaran firman. Lawatan Tuhan terjadi. Tuhan telah mengurapi kita, mengurapi setiap anak-anak muda bangsa ini menjadi anak-anak pilihan Tuhan, menjadi alat Tuhan yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur firman itu telah menjadi rema bagi kami. Kami percaya kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari anak-anak yang ada di gereja, kita bangkit berdiri. Kita terima berkat. Tuhan Yesus telah memberkati kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita sebagai anak-anak muda, kita diangkat dan naik, tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita berhasil beruntung, berkemenangan, hikmat yang daripada Tuhan telah diberikannya bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak pemuda yang ada di gereja maupun melalui live Instagram dimanapun mereka berada. Dengan kasih Kristus, kasih daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Kemuliaan Bapa.